Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Chu Feng menggelengkan kepalanya, dia tidak setuju. Meskipun anak sapi ini hanya setinggi 1 meter dan bisa dianggap sebagai anak sapi, ia jelas bukan hewan yang mudah. Menyerangnya dengan gegabah bisa berbahaya. Di bawah sinar bulan yang terang, di hutan pegunungan, anak sapi emas sangat gembira. Setelah berhasil keluar, ia memutar kepalanya dan mengayunkan ekornya. Kemudian, ia melompat tinggi dan mengerang pelan. Ada banyak tanaman di hutan pegunungan, dan banyak di antaranya yang berbunga. Anak sapi emas menjadi gugup setelah melihatnya. Ia menahan kegembiraannya dan mendekat dengan hati-hati, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Jelas, ia merasa belum sepenuhnya aman. Ia bergerak perlahan, dan kuku emasnya mendarat dengan ringan. Ketika mendekati segerombolan bunga anggur gunung, ia menarik napas pendek dan berdiri diam. Sepasang tanduk pendek memancarkan kilau keemasan. Setelah memastikan keadaannya aman, ia kembali menggerakkan kukunya dan berjalan menuju tempat yang lebih banyak tanamannya. Serbuk sari, katalis. Chu Feng berpikir keras. Ia melihat dengan jelas Kalf sedang menelan serbuk sari, seolah sedang menguji sesuatu. Ia sangat gugup. Ia membentuk lingkaran besar dan menyentuh banyak bunga gunung. Dalam beberapa hari terakhir, langit dan bumi telah berubah. Fenomena yang paling umum adalah pertumbuhan pesat berbagai jenis tanaman dan bunga. Bunga dan tanaman bermekaran dalam skala besar, dan kuncupnya berbeda dari biasanya. Anak lembu emas itu membuat sebuah lingkaran, dan tubuhnya benar-benar memancarkan api emas. Mu, ia meraung pelan, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Tanda semacam ini menunjukkan bahwa ia mungkin mengikuti jejak binatang buas sebelumnya dan dibakar sampai mati. Di celah gunung, sepasang mata bagai lentera menatapnya. Suasana menindas itu diliputi aura mengerikan yang menusuk tulang dan mengerikan. Itu juga akan mati. Zhou Kuan terkejut. Api menggulung. Anak sapi itu tampak sangat gelisah dan enggan. Ia terus mengaum, dan bulu keemasannya yang berkilau bergetar. Gelombang riak muncul, seolah ingin mengusir api. Kali ini berbeda. Anak lembu emas itu tidak terbakar habis. Api hanya menyala sesaat, tetapi segera padam. Ia tidak terluka sama sekali. Mengaum. Di dalam pegunungan, auman binatang buas bergema ke segala arah. Burung-burung ganas dan binatang buas itu menjadi gelisah. Chu Feng menutup telinganya, tetapi ia masih gemetar hingga darah dan energinya melonjak. Zhou Kuan bahkan lebih parah lagi. Pusing dan pusing, ia terduduk di tanah dan hampir pingsan. Anak lembu emas itu telah melewati gerbang neraka. Ia tak lagi gugup atau takut. Ia menghentakkan kaki dan melenguh tanpa henti. Terdorong oleh hasil ini, 6 atau 7 makhluk bergegas keluar dari pegunungan satu demi satu. Beberapa mengembangkan sayap, beberapa berlari, angin bersiul, dan hutan pegunungan bergetar. Namun, nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka semua gagal, berubah menjadi bola-bola cahaya api satu demi satu, pecah di tepi pegunungan, hanya menyisakan abu dalam jumlah besar. Akhirnya, jalan pegunungan itu sunyi senyap, dan tak ada lagi binatang buas yang keluar. Keluar hidup-hidup, anak sapi emas menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya dengan penuh semangat. Apa yang dilakukannya selanjutnya membuat Chu Feng dan Zhou Kuan tercengang. Ia benar-benar duduk dengan kaki belakangnya seperti manusia. Meskipun sangat canggung, goyah, dan tidak stabil, itulah yang dimaksud. Kemudian, ia mengangkat kedua kuku depannya, satu menunjuk ke langit, dan yang lainnya ke tanah. Ia bahkan mengeluarkan serangkaian suara, mo, mo, mo. Apa yang sedang dilakukannya? Apakah dia sedang membaca kitab suci Buddha? Zhou Kuan tampak seperti melihat hantu. Benda ini benar-benar mengambil posisi Buddha, menunjuk langit dengan satu tangan, dan tanah dengan tangan lainnya, seolah-olah hanya ada satu di dunia ini. Mata Fatso Zhou terbelalak. Itu hanya seekor anak sapi, tapi ia sudah bertindak seperti itu. Sungguh konyol. Zhou Kuan menyenggol Chu Feng dan berkata dengan suara rendah, kurasa kita seharusnya bisa menangkapnya. Bagaimanapun, makhluk ini tetaplah seekor anak sapi. Pasti mudah untuk dihadapi. Begitu dia selesai berbicara, sebelum Chu Feng sempat menjawab, anak sapi emas itu berbalik dan mendarat dengan keempat kukunya. Ia mengibaskan bulu emasnya dan berjalan perlahan. Kita ketahuan. Zhou Kuan terkejut. Jangan bertindak gegabah. Chu Feng masih merasa bahwa binatang aneh semacam ini, meskipun masih dalam tahap awal, bukanlah binatang biasa. Anak lembu emas itu bergerak perlahan, hidungnya bergerak-gerak. Ia langsung menuju ke sisi Zhou gendut, lalu tiba-tiba menggigit ranselnya dan menariknya dengan kuat. Mencuri barang-barangku. Zhou si gendut menariknya kembali dan segera melindunginya. Kemudian, ia berbalik dan hendak menunggangi punggung anak sapi itu. Sayangnya, anak sapi emas ini sangat lincah. Dengan goncangan hebat, ia menjatuhkannya. Kemudian, ia berdiri tegak, dan kedua kaki belakangnya mendarat di tanah. Ia merentangkan kedua kuku depannya, dan seolah sedang bergulat, ia membalikkan tubuh Fatso Zhou. Zhou si gendut agak bingung. Banteng macam apa ini? Bahkan bisa bergulat. Itu sangat kecil, tetapi mampu mendorongnya jatuh. Aku akan membunuhmu. Zhou Kuan merangkak dari tanah, bergegas menghampiri,
meraih anak lembu emas, dan bergulat dengannya. Melihat pemandangan ini, Chu Feng sedikit terdiam. Ia sudah menghunus pedang pendek hitamnya dan siap menebas Fatso Zhou. Namun kini ia berhenti, karena ia melihat anak sapi ini tidak memiliki niat membunuh. Matanya berputar seperti manusia, dan ia sangat cerdas. Ia merasa bahwa yang dihadapinya bukanlah binatang buas, melainkan primata tingkat tinggi yang tidak memiliki niat jahat. Namun, ia tak bisa membiarkan Zhou gendut berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia segera bergegas menolong, meraih kedua tanduk anak sapi itu, dan mencoba menekannya ke tanah. Anak sapi ini datang untuk mengambil buahku, teriak Zhou Kuan. Selama proses ini, anak sapi emas menjadi sangat kuat. Ia berdiri di tanah dengan kedua kaki belakangnya, dan mengandalkan kedua kuku depannya untuk memeluk Zhou gendut, membuatnya berguling dan merangkak. Si gendut Zhou sangat marah. Tak masalah kalau ia ditabrak sapi, tapi sekarang, ia malah ditangkap anak sapi dan dilempar ke sana kemari. Tak hanya itu, ia juga ditidurkan dengan bersih. Wajahnya penuh debu, dan hidungnya hampir bengkok saking marahnya. Chu Feng membantu. Ia meraih tanduk anak sapi itu dan menariknya ke samping. Dia bisa melihat bahwa jika anak sapi ini benar-benar menggila dan menggunakan tanduk emasnya untuk menusuk si gendut, ia pasti akan mampu menusuk lubang berdarah. Ia terlalu kuat, tetapi ia tidak memiliki banyak permusuhan, jadi ia tidak melakukannya. Namun, saat itu, Zhou gendut sangat marah. Karena ia melihat anak sapi itu benar-benar menertawakannya. Mulutnya begitu besar hingga hampir mencapai telinganya. Anak sapi itu menertawakannya. Sialan kau menekanku, dan kau menertawakanku. Bangun, si gendut Zhou geram. Dengan suara keren anak sapi emas menggigit ranselnya hingga terbuka dan hendak menelan buah berwarna merah terang dan harum itu. Zhou Kuan cemas. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong kepala buah itu. Meskipun ia tidak berani memakan buah ini, ia tidak berencana untuk menyerah. Ia telah memikirkannya. Dari sudut pandang manapun, pemuda bersayap perak itu tampak seperti seorang transenden. Kalau tidak, mengapa para petinggi biologi surgawi menyambutnya seolah-olah dia adalah bintang yang sedang naik daun? Chu Feng membantu. Ia melepaskan tanduknya, memeluk lehernya, dan dengan paksa memindahkannya. Ia tidak bisa membiarkan buah itu dimakan oleh anak sapi ini. Anak lembu emas itu sangat gigih. Ia masih membuka mulutnya dan menggigit ke depan. Puff! Buah merah cerah itu merobek kulitnya, dan cahaya merah memercik ke bawah. Tempat ini suci, dan aroma buahnya begitu kuat hingga tak bisa meleleh. Chu Feng terkejut. Buah itu ditelan oleh anak sapi emas. Namun, ketika ia melihat ke bawah, ia melihat si gendut tergeletak di tanah, terbatuk-batuk. Wajahnya merah, dan ia terus memukul-mukul dadanya. Di saat kritis ini, ia cukup berani. Ia langsung memasukkan buah merah itu ke dalam mulutnya dan menelannya hanya dalam 2 atau 3 suap. Ia bahkan tidak memuntahkan isinya. Ia tersedak hingga matanya berputar ke belakang. Anak sapi emas menurunkan kuku depannya dan berhenti bergulat dengan Zhou Kuan. Ia berdiri di sana dengan keempat kukunya di tanah. Ia tampak sangat marah. Buah itu terlalu menggoda baginya. Ia begitu marah hingga asap keluar dari hidungnya. Jelas, itu bukan binatang buas. Dalam situasi yang mengecewakan seperti itu, ia tidak berniat membunuh. Aku hampir mati tersedak. Air, air, air. Teriak Zhou Kuan. Ia terus terbatuk, dan air mata mengalir di hidungnya. Chu Feng menarik Zhou Kuan dari tanah dan memberinya sebotol air. Lalu, ia menepuk punggung Zhou Kuan. Akhirnya, Zhou Kuan merasa lebih baik. Kamu masih terlalu muda untuk bersaing denganku. Ia melotot tajam ke arah anak sapi emas. Pada saat yang sama, ia berkata dengan marah, anak sapi kecil, kau benar-benar bergulat denganku dan berguling-guling di tanah. Aku sangat marah. Kenapa kamu marah sama anak sapi? Buahnya enak, kan? Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Chu Feng. Dia benar-benar takut terjadi sesuatu padanya. Jus buahnya harum dan manis, tapi aku tak sempat mencicipinya dengan saksama. Aku langsung menelannya. Zhou Kuan mengecap bibirnya dengan menyesal, ingin menikmati rasanya. Aku merasa agak kedinginan, dan ada kekuatan yang mengalir deras. Pada titik ini, dia memejamkan mata untuk merasakannya. Pada saat ini, anak sapi emas menatapnya, dan akhirnya menatap rumput hijau di tangannya. Rumput itu memang biasa saja, tetapi setelah berbuah merah, rumput itu tampak berbeda. Rumput itu penuh vitalitas dan memancarkan aura kehidupan yang kuat. Kau masih mau bersaing denganku? Zhou Kuan balas menatap. Sambil berbicara, ia memetik sehelai daun, memasukkannya ke dalam mulut, dan menggigitnya dengan keras. Hei, itu daun rumput. Kau tidak bisa memakannya. Jangan bersaing denganku, Chu Feng mengingatkannya. Petui, pahit sekali. Rasanya sungguh tidak enak. Zhou Kuan merasa tercengang melihat anak sapi itu. Kalau tidak, mengapa ia melakukan hal bodoh seperti itu dan memakan rumput tanpa alasan? Di seberang, anak sapi emas menatapnya dengan marah. Saat itu, tak hanya asap putih mengepul dari hidungnya, tetapi juga dari telinganya. Anak sapi itu hampir menabraknya. Jangan kemari. Aku akan memberikannya padamu, oke?
Si gendut Zhou merasa sedikit bersalah dan menyerahkan rumput hijau itu. Retakan. Anak sapi emas menelan separuh rumput dalam sekali gigitan. Hampir menggigit tangannya. Zhou si gendut ketakutan sehingga ia segera melepaskan rumput dan mundur. Kamu juga boleh makan rumput itu. Jangan memelototiku. Juga, cepat singkirkan asap putih yang keluar dari hidung dan telingamu. Jangan sampai keluar. Kenapa kamu marah? Seharusnya aku yang marah. Jatuhnya hampir mematahkan tulang kakek Zhou, kata Zhou Kuan. Anak lembu emas itu pun tenang. Kamu bisa mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Chu Feng mencoba berkomunikasi dengannya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang perubahan aneh di pegunungan Taihang. Anak sapi ini berasal dari sana, jadi mungkin ia tahu seluruh kebenarannya. Anak lembu emas itu tidak mengangguk atau menggelengkan kepala. Malah, ia mulai mengamatinya. Dia tidak mengerti. Kamu harus melakukannya seperti ini. Zhou Kuan meraih segenggam rumput dan berjalan menghampirinya. Senyumnya sedikit jahat saat ia berkata, si kecil, makanlah. Ayo kita lebih dekat. Bagaimana kalau kau jadi tunggangan kakek Zhou? Aku akan memberimu rumput segar untuk dimakan setiap hari. Pada saat ini, anak sapi emas mengangkat kepalanya dan menatapnya dari sudut matanya. Tatapan matanya membuat Zhou gendut meragukan hidupnya. Karena anak sapi emas itu nampaknya memperlihatkan ekspresi yang meremehkan. Hei, apakah kamu merasakannya? Zhou Kuan bertanya pada Chu Feng. Kenapa aku merasa seperti anak sapi ini meremehkanku? Aku seperti orang bodoh. Ya, Chu Feng mengangguk. Aku dipandang rendah oleh seekor anak sapi. Zhou Kuan sangat marah. Lalu, ia menunjuk anak sapi emas dan berkata, kau memakan rumputku, jadi kau harus menjadi tungganganku. Kau dengar aku. Suara mendesing. Detik berikutnya, anak sapi emas muncul di belakang Zhou Kuan dengan kecepatan luar biasa. Kemudian, ia berdiri dan berbaring di atasnya. Kedua kuku depannya bertumpu di bahunya, dan akhirnya, memeluk lehernya. Zhou gendut sangat marah. Anak sapi itu seperti plester kulit anjing, menempel padanya. Apa yang sedang terjadi? Aku memintamu menjadi tungganganku. Apa yang kau lakukan? Teriaknya kesal. Kurasa dia ingin memperlakukanmu sebagai tunggangannya. Chu Feng tertawa. Si gendut Zhou merenung sejenak. Anak sapi ini sepertinya memang memiliki arti ini. Terutama ketika dia berbalik, dia melihatnya menyeringai dan mengangguk ke arahnya. Di mata Zhou Kuan, ekspresi itu terlalu menjijikkan. Lepaskan aku. Terjadi keributan di hutan. Setengah jam kemudian, Zhou Kuan terengah-engah. Ia berlari di depan, dan anak sapi emas mengejarnya di belakangnya. Sesekali, ia berdiri dan berlari dengan kuku belakangnya, menerkam Zhou gendut, ingin Zhou gendut menggendongnya. Membantu, Zhou si gendut benar-benar kehilangan kesabaran. Setelah sekian lama, ia menyadari bahwa ia tidak sanggup lagi menangani anak sapi itu. Bukan hanya ia tidak mendapatkan tunggangan, tetapi ia juga ingin menungganginya. Aku tidak tahu dari mana asalmu, tapi aku tahu bahwa dunia kita yang bermutasi adalah godaan yang mematikan bagimu, kata Chu Feng. Dalam sekejap, anak sapi emas berhenti. Ia tidak lagi mengejar Zhou gendut, melainkan menatap Chu Feng. Meskipun mereka tahu mereka mungkin akan mati, burung-burung dan monster ganas itu masih ingin menyerbu dunia kita. Jelas sekali betapa menggodanya hal itu, lanjut Chu Feng. Dia berhasil menarik perhatian Kalf dan membuatnya tenang. Si gendut Zhou baru saja diganggu habis-habisan. Setelah akhirnya bebas, ia bersembunyi di belakang Chu Feng. Ia berkeringat deras dan duduk di tanah. Aku diganggu anak sapi. Memalukan sekali. Umpatnya lirih, tak berani memprovokasi lagi. Pada saat yang sama, dia juga tertarik dengan kata-kata Chu Feng dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah perubahan di dunia kita, bahkan rumput liar di pinggir jalan pun bisa menghasilkan buah yang luar biasa. Bahkan ada orang yang bisa terbang setelah memakan buah-buah ini. Aku yakin akan ada lebih banyak buah yang menakjubkan di masa depan. Kalian datang untuk ini, kata Chu Feng. Ia terus berspekulasi, saya pikir pada awalnya, pergolakan mungkin paling intens. Mungkinkah dalam waktu singkat, seorang raja? Itulah sebabnya kamu datang. Raja adalah kata ganti Chu Feng. Dia tahu bahwa anak sapi emas seharusnya bisa mengerti. Anak lembu emas itu pun menjadi lebih pendiam. Dari mana asalmu? Tanya Chu Feng lembut. Tanah suci membutuhkan perlindungan semua orang. Hari Senin, dan buku baru akan masuk dalam daftar. Anggota dapat mengklik, merekomendasikan, menandai, dan meletakkannya di rak buku. Anak sapi emas terdiam. Ia tidak bersuara, tidak mengangguk atau menggelengkan kepala. Ia hanya menatap Chu Feng dengan tenang, seolah sedang memikirkan sesuatu. Menurutku anak sapi ini aneh. Jangan ganggu dia. Zhou Kuan berkata, dia agak takut setelah disiksa, jadi dia tidak ingin berurusan dengan anak sapi emas lagi. Serbuk sari, katalis. Tiba-tiba, Chu Feng mengucapkan kata-kata ini. Saat mereka lulus, keluarga Linoy mengirimkan mobil untuk menjemputnya. Mereka samar-samar menyebutkan kata-kata ini. Namun, ia diperlakukan dengan dingin dan berdiri agak jauh, sehingga ia tidak mendengarnya dengan jelas. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata anak lembu emas itu bersinar dengan cahaya yang dalam. Ia mengangguk ke arahnya, akhirnya menjawab.
Ia bisa memahami kata-kata Chu Feng, dan kata-kata itu menyentuh sarafnya. Chu Feng sedikit tenggelam dalam pikirannya. Buah aneh itu mungkin bukan hal terpenting, tetapi serbuk sari dari beberapa bunga aneh mungkin lebih penting. Ia sampai pada kesimpulan ini. Meski begitu, ketika Chu Feng bertanya tentang hal lain, ia tetap tidak menjawab dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Saya pernah melihat gunung perunggu di dataran tinggi barat. Gunung itu baru muncul setelah tersambar petir, dan ada tanaman aneh yang berakar di sana. Bunga-bunganya yang mekar harumnya tak tertandingi, membuat orang merasa ringan seolah-olah akan naik ke surga dan menuju keabadian. Chu Feng mengucapkan kata-kata ini untuk mengujinya. Zhou Kuan sedikit linglung. Dia diam-diam mendengarkan Chu Feng. Seperti dugaannya, anak lembu emas tak bisa lagi tenang. Ia bersemangat dan bergerak mendekat. Ia terus mengangguk dan mengeluarkan suara, seolah mendesaknya untuk melanjutkan. Chu Feng bingung. Apakah bunga pohon kecil itu benar-benar sepenting itu? Ia pernah bersentuhan dengannya sebelumnya, dan hanya merasakan arus hangat yang samar-samar. Tidak ada perubahan lain. Melihat ekspresi gembira anak lembu emas, keinginannya terhadap bunga itu jauh lebih besar daripada saat melihat buah merah milik Zhou Kuan. Aku bertemu burung emas raksasa, mastif mistis, dan yak hitam yang rasnya sama denganmu, kata Chu Feng sambil mengamati ekspresinya. Anak lembu emas itu ekspresif layaknya manusia. Ia membuka mulutnya karena terkejut dan gugup. Ia sangat khawatir dengan hasilnya. Di dunia kita, yak dan mastif bukanlah primata teratas. Mereka tidak memiliki kecerdasan penuh. Namun, yang muncul di Gunung Perunggu sangat berbeda. Mereka lebih cerdas daripada manusia. Chu Feng memperhatikan reaksinya dan berkata perlahan. Kemudian, ia mulai berspekulasi. Seperti yang diduga, anak lembu emas menunjukkan ekspresi serius setelah mendengar kata-kata ini. Sepertinya ia sangat mementingkan makhluk-makhluk itu. Saya pikir di lingkungan seperti itu di masa lalu, mereka mampu mengembangkan kecerdasan dan tak terkalahkan di dataran tinggi barat. Kemudian, setelah dunia ini berubah, mereka mungkin menjadi lebih luar biasa, atau bahkan menjadi orang suci. Anak lembu emas mendengarkan dengan saksama, dan tak kuasa menahan diri untuk menganggukkan kepalanya. Jelas, ini adalah tindakan bawah sadar, dan ia setuju dengan pernyataan ini. Tiba-tiba, ia tersadar dan menjadi tenang. Ia tak ingin mengungkapkan pikirannya. Namun, Chu Feng melihatnya dengan jelas dan mengonfirmasi dugaannya. Saya pikir, setelah dunia berubah, dapatkah kita menyebutnya tahap primitif? Pada tahap primitif, mudah untuk memiliki orang suci. Chu Feng memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ia ingin menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan tingkat yang tidak diketahui. Pupil mata anak sapi emas mengecil. Jelas, ia tersentuh. Kalian datang ke sini satu demi satu. Ini berarti apa yang disebut tahap primitif itu di luar imajinasi. Kalian semua ingin mencari kesempatan untuk menjadi orang suci. Kata Chu Feng lagi. Zhou Kuan terkejut. Kemudian, ia merasa sangat terkesan. Chu Feng menguji beberapa detail dan secara bertahap menguraikan berbagai garis besar samar yang mungkin muncul setelah perubahan. Sekarang, bahkan Zhou Kuan pun menyadari tren ini, diam-diam ia terkejut dan mulai berspekulasi mengikuti pikiran Chu Feng. Ketika anak sapi emas memandang Chu Feng, jelas terlihat bahwa ia dekat dan bahkan menghargainya. Setidaknya, ia tidak memandang Chu Feng seperti ia memandang Zhou Kuan. Apa maksudmu? Kau memandangku seperti orang bodoh. Kau memandangku dengan jijik. Tapi saat kau memandangku setara. Kau membuatku kesal. Zhou Kuan merasa sakit hati. Apalagi sekarang anak sapi emas menyeringai dan menertawakannya dalam diam. Tatapan matanya terlalu kentara. Setelah tengah malam, gunung itu sunyi. Mereka berada jauh dari pintu keluar pegunungan Taihang. Mereka tidak lagi merasakan aura mengerikan dari binatang buas itu. Cahaya bulan bagaikan air, menyinari hutan, dan ada kemegahan jernih yang mengalir di sekitarnya. Saudaraku, apakah pohon kecil yang kamu lihat di Gunung Perunggu itu benar-benar ajaib? Bunga-bunga itu diambil oleh monster berkepala 3. Apa kau tidak mendapatkan apa-apa? Tanya Zhou Kuan. 4 kelopak jatuh di telapak tanganku, jawab Chu Feng. Apakah kamu benar-benar mendapatkan sesuatu? Zhou Kuan hanya bertanya dengan santai. Menurutnya, dengan mastif yang ganas dan burung raksasa emas, Chu Feng akan beruntung jika bisa keluar dari gunung hidup-hidup. Pada saat ini, anak sapi emas tampak sangat bersemangat. Ia bergegas mendekat dan menyentuh telapak tangan Chu Feng dengan kepalanya. Matanya terbuka lebar seolah-olah sedang mencoba melihat sesuatu. Sudah berhari-hari, sudah lama berlalu, Chu Feng tertawa. Namun, anak sapi emas tetap tidak mau pergi. Ia berputar-putar di sekitar Chu Feng dengan tatapan aneh di matanya. Akhirnya, ia bahkan berdiri dengan kaki belakangnya dan menunjuk Chu Feng dengan kuku depannya. Ia tampak gembira sekaligus menyesal. Apa yang kau tahu? Cepat beritahu aku. Zhou Kuan menatap anak sapi itu. Mo, anak sapi itu menanggapinya. Zhou Kuan begitu marah hingga ia ingin menamparnya, tetapi ia tidak berani. Chu Feng dan Zhou Kuan berjalan di depan. Anak sapi emas mengikuti di belakang mereka dan tidak pergi. Sepertinya ia akan mengikuti mereka sampai akhir. Mereka berjalan menuju daerah di depan mereka.
Daerah itu bernama Sunping. Rumah Zhou Kuan ada di sana. Mereka telah tertunda terlalu lama. Akhirnya, mereka hampir sampai. Anak sapi, apakah kamu punya nama? Aku tidak tahu harus memanggilmu apa jika kau terus mengikuti kami seperti ini. Apa kau mau kupanggil anak sapi kecil? Zhou Kuan berbalik. Lalu, dia dengan antusias memberinya nama. Kau masih sangat muda, tapi kau sudah bajingan dan monster. Kurasa lebih baik kau memanggilmu iblis banteng. Kedengarannya keren dan bagus. Zhou Kuan berusaha sekuat tenaga membujuknya untuk menerima nama itu. Bang! Akhirnya, ia tertabrak kuku kuda dan jatuh ke tanah. Ia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Sialan kau, iblis banteng. Zhou Kuan mendengus panjang sebelum akhirnya bangkit. Ia begitu marah hingga ingin menerkamnya. Akhirnya, mereka memasuki daerah itu. Daerah itu tidak besar. Hari sudah larut malam. Jalanan sepi. Sesekali, seekor kucing berlarian. Lampu jalan sangat redup. Chu Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Zhou Kuan. Ia masih harus berjalan lebih dari 10 mil lagi sebelum bisa pulang. Zhou Kuan berusaha sekuat tenaga membujuknya untuk tetap tinggal. Ia ingin dia pergi besok pagi. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Ia khawatir jika satu malam berlalu, jarak lebih dari 10 mil itu akan menjadi puluhan atau bahkan ratusan mil. Dunia telah berubah drastis dalam 2 hari terakhir. Keadaannya tak terduga. Kakak, jaga diri baik-baik. Aku akan mencarimu setelah bertemu keluargaku dan menetap, kata Zhou Kuan. Ia mengerti bahwa dalam waktu dekat, seluruh dunia mungkin tak lagi sama. Sahabat dan rekan senegara yang ia temui di perjalanan ini memang layak untuk diperjuangkan. Melihat anak sapi emas pergi bersama Chu Feng tanpa ragu atau bahkan melihatnya, si gendut Zhou sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Dasar anak sapi tak berperasaan. Kau sudah memakan rumput langkaku dan kau bahkan tidak punya apa-apa untuk dikatakan sebelum kita berpisah. Teriak Zhou Kuan dari belakang. Mendengar itu, anak lembu emas itu tidak berbalik. Perlahan, ia meluruskan ekornya dan mengibaskannya ke arahnya. Zhou Kuan tercengang. Ia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Makhluk itu sedang menatapnya. Enyahlah kau, iblis banteng, kata Zhou Kuan dengan marah. Dia ingin membantu Chu Feng menemukan mobil, tetapi ditolak. Anak sapi emas terlalu mencolok dan tidak boleh dilihat oleh banyak orang. Saat itu, Zhou gendut sangat lelah. Ia ingin segera tidur. Ia merasa tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan aneh sejak ia memakan buah itu. Selamat tinggal. Meski sudah larut malam, langit belum gelap. Bulan menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya putih keperakan ke atas daratan. Anak lembu emas itu bersinar di bawah sinar rembulan. Dalam perjalanan, Chu Feng sangat penasaran. Ia mencoba menyentuh bulu anak sapi itu. Bulu itu memang bulu, bukan logam. Bulunya halus dan lembut, seperti satin. Hanya 2 tanduk emasnya yang terasa dingin dan keras. Kota Qin yang berjarak belasan mil dari daerah itu. Chu Feng lahir di sini. Saat berusia 10 tahun, ia mengikuti orang tuanya ke kota raksasa Suntian, 200 mil jauhnya. Suntian adalah ibu kota 6 dinasti dan kota terbesar di utara. Namun, selama bertahun-tahun, keluarganya selalu kembali ke kota Qin yang saat liburan. Ia selalu merasa lebih dekat dengan tempat ini. Meskipun sudah larut malam, Chu Feng tak kuasa menahan diri untuk menyalakan komunikatornya dan menghubungi orang tuanya. Panggilan itu segera dijawab. Dia sudah menghubungi mereka tadi siang. Dia tahu mereka masih di Suntian. Sekarang, dia sudah tahu bahwa Gunung Taihang dalam bahaya besar. Jika beberapa binatang buas lolos, itu akan menjadi bencana. Jadi, dia tidak ingin orang tuanya kembali. Ayah, aku hampir sampai. Setelah menerima telepon, ia memberitahu orang tuanya tentang situasi tersebut dan dengan sungguh-sungguh meminta mereka untuk tidak kembali. Ia mungkin akan pergi ke sana sendiri. Menurut Chu Feng, Gunung Taihang adalah pusat utara, kota terbesar. Jika ada bahaya, kota itu harus dilindungi dengan tingkat perlindungan tertinggi. Panggilan itu berlangsung lama. Akhirnya, ia membujuk orang tuanya untuk menunggu di kota raksasa itu. Malam itu sunyi. Akhirnya, dia sampai di rumah. Bangunan 2 lantai itu terletak di bagian paling timur kota Qinyang. Halamannya luas dan bersebelahan dengan kebun buah yang luas. Dari sana, Gunung Taihang dapat terlihat dari kejauhan. Ini juga menjadi alasan mengapa keluarga Chu Feng suka kembali ke sini. Hari sudah larut malam. Chu Feng membawa anak sapi emas ke halaman dan mengabaikannya. Ia benar-benar lelah. Dia naik ke lantai 2, memasuki kamarnya, dan langsung tertidur. Pagi-pagi sekali, cahaya keemasan menyinari ruangan. Matahari baru saja terbit, memancarkan aura kehidupan. Meskipun dia tidur larut, Chu Feng adalah orang pertama yang bangun. Ia pertama-tama menyalakan komunikatornya untuk melihat apakah ada berita sensasional. Berbagai anomali terjadi di mana-mana, dan itu patut diperhatikan. Raja Surgawi. Ia terkejut melihat laporan seperti itu di internet. Dalam 2 hari terakhir, selain pemuda misterius bersayap perak, ada 3 kasus mutasi manusia lainnya. Terlebih lagi, telah dipastikan bahwa ketiganya memiliki kemampuan supernatural yang mengerikan. Beberapa orang yang suka ikut campur menyebut mereka Raja Surgawi.
Salah satu artikel menganalisis situasi dan mengatakan bahwa jika situasi berlanjut, beberapa orang akan memperoleh kemampuan supernatural, dan ada kemungkinan era misteri baru akan dimulai. Dan beberapa orang pertama yang memperoleh kemampuan supernatural kemungkinan besar akan lebih unggul dari yang lain. Bukan tidak mungkin mereka akan dihormati sebagai Raja Surgawi suatu hari nanti. Misalnya, pemuda bersayap perak yang dijemput oleh Celestial Biology sudah bisa terbang di langit dan menggali tanah. Masa depannya sungguh tak terbayangkan. Chu Feng meletakkan komunikatornya dan turun ke halaman. Ia terkejut melihat anak lembu emas bermandikan cahaya pagi yang cemerlang. Posturnya sungguh aneh. Saat itu, ia duduk bersila di tanah layaknya manusia, kedua kuku depannya terentang alami. Ia menghadap matahari terbit dan menghirup serta mengembuskan cahaya pagi. Aneh sekali. Jelas itu seekor sapi, tapi ia duduk bersila seperti manusia, bernapas dan mengembuskan napas. Chu Feng penasaran, ia merasa ritme pernapasannya aneh, dan ada pola yang tak terjelaskan. Teknik pernapasan ini memiliki ritme yang aneh. Terkadang berat, terkadang lemah, terkadang cepat, dan terkadang lambat. Agak rumit. Meskipun Chu Feng pintar, ia masih belum terbiasa pada awalnya. Ia menarik dan mengembuskan napas beberapa kali, lalu terbatuk-batuk hebat seolah tersedak air. Anak lembu emas itu membuka matanya, dan ketika melihat pemandangan ini, ia tidak dapat berhenti menyeringai. Apa yang kamu tertawakan? Chu Feng melotot. Ia akhirnya bisa memahami perasaan Zhou Kuan. Ditertawakan seekor anak sapi memang membuatnya ingin menghajarnya. Anak sapi emas duduk bersila dengan tenang, menarik dan mengembuskan napas. Kabut putih yang harum keluar dari mulut dan hidungnya saat ia menarik dan mengembuskan napas. Saat ia menarik dan mengembuskan napas, kabut putih bersih keluar masuk mulut dan hidungnya, bercampur dengan cahaya pagi. Ia mengumpulkan saripati matahari dan bulan. Terlihat tubuhnya dipenuhi cahaya warna-warni saat ia bernapas masuk dan keluar. Seluruh tubuhnya tampak terbuat dari emas, yang membuatnya tampak semakin luar biasa. Melenguh. Setelah meraung pelan, kabut putih keluar dari mulut dan hidungnya. Kabut itu meledak di udara bagai guntur yang teredam, memekakkan telinga dan menggetarkan. Suara tiba-tiba itu membuat Chu Feng ketakutan. Jika kabut putih itu mengenai tubuh manusia, kemungkinan besar akan terpental. Mengenai apakah tubuh manusia itu akan terluka atau tidak, belum diketahui. Sekuat itukah? Chu Feng tercengang. Ini baru satu tarikan napas dari anak sapi emas, dan sudah memiliki kekuatan penghancur yang begitu dahsyat. Bisakah aku mempelajari teknik pernapasan ini? Matanya menyala-nyala karena hasrat. Anak lembu emas merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia mengangkat kepalanya, seolah penuh percaya diri dan bangga. Chu Feng secara naluriah merasakan bahwa anak sapi ini tampak sangat sombong dengan teknik pernapasan yang dikuasainya. Ia merasa itu pasti sesuatu yang luar biasa. Teknik pernapasan ini punya banyak sejarah. Tanya Chu Feng. Anak sapi itu hanya seekor, dan tingginya hanya 1 meter. Mustahil baginya untuk menemukan teknik itu sendiri. Anak lembu emas itu segera menjadi sedikit gugup, dan ekspresi waspada muncul di wajahnya. Chu Feng terkejut. Mungkinkah ini lebih misterius dari yang dibayangkannya? Bahkan ada keraguan untuk memberitahu orang lain. Bisakah aku belajar darimu? Tanyanya penuh harap. Dia khawatir dan berharap bisa melindungi dirinya sendiri di masa depan. Perubahan besar terjadi di mana-mana, dan berbagai fenomena abnormal bermunculan. Beberapa manusia bermutasi dan memiliki kemampuan supernatural. Mengenai akan menjadi apa mereka nantinya, tak seorang pun bisa memastikannya. Dapat dibayangkan bahwa selain manusia, kemungkinan besar akan ada spesies lain yang berevolusi, seperti tanaman merambat raksasa yang menggantung di langit dan merobohkan satelit. Di masa depan, akan ada bahaya di mana-mana. Selain itu, terdapat pula beberapa gunung dan sungai besar yang terkenal. Misalnya, di kedalaman pegunungan Taihang, ratusan ribu gunung megah muncul secara misterius, ditemani burung-burung ganas dan monster. Dan ini mungkin hanya puncak gunung es. Oleh karena itu, Chu Feng merasakan urgensi yang mendesak. Ia ingin melindungi dirinya sendiri agar dapat bertahan hidup di dunia yang terus berubah ini. Anak sapi emas itu ajaib dan memberinya harapan. Anak lembu emas tampak dilema. Ia duduk di sana tanpa bergerak, seolah sedang berpikir. Kau tahu, aku pernah melihat pohon kecil yang aneh di Gunung Perunggu. Aku bisa membawamu ke sana nanti. Chu Feng tersenyum dan mencoba merayunya. Lalu ia menambahkan, asalkan aku bisa bertahan hidup. Melenguh, anak lembu emas tampaknya telah membuat keputusan. Ia meraung pelan dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Chu Feng sangat gembira. Ia tidak menyangka semuanya berjalan begitu mulus. Ia benar-benar takut kalau anak lembu emas akan keras kepala dan mengabaikannya. Anak sapi emas menunjuk ke arah matahari dengan salah satu kuku depannya, lalu memberi isyarat kepada Chu Feng untuk menghadap ke timur dan memulai metode pernapasan aneh itu. Chu Feng cepat belajar, dan kali ini pun tak terkecuali. Ia menirukan ritme napas anak sapi. Terkadang berat, terkadang lemah dan senyap. Di mata orang awam, ini sudah sangat bagus, dan tiruannya pun sangat akurat. Namun, Chu Feng sama sekali tidak merasa nyaman. Ia hampir tersedak napasnya sendiri beberapa kali.
Dadanya terasa sesak, dan ia merasa pusing. Ini jelas tidak normal. Ia melihat anak sapi emas mendengkur dengan nyaman sambil bernapas. Matanya terpejam, dan ia hampir tertidur. Terlebih lagi, ia mengeluarkan aroma yang harum. Itu hanya seekor anak sapi, tetapi tubuhnya mengeluarkan aroma alami karena bernapas. Sungguh aneh. Chu Feng mengerutkan kening dan berhenti. Ia menyadari masalah serius. Metode pernapasan ini mungkin luar biasa, tetapi mungkin tidak cocok untuk manusia. Anak sapi emas merasakan sesuatu dan membuka matanya. Sepertinya ia bertanya mengapa ia berhenti. Chu Feng berkata langsung, saya agak khawatir apakah manusia dapat beradaptasi dengan ritme pernapasan ini. Yang mengejutkannya, anak lembu emas itu mengangguk tanpa ragu, memberinya jawaban yang pasti. Hal ini mengejutkan Chu Feng. Ia memastikannya berulang kali, lalu bertanya, sebenarnya tidak masalah. Metode pernapasan macam apa ini? Bisakah ras lain juga mempraktikkannya? Anak sapi emas memasang ekspresi arogan. Ia menyeringai dan mengangkat kepalanya ketika metode pernapasan ini disebutkan, seolah-olah ia sangat sombong. Sikapnya jelas, seolah-olah ini adalah metode pernapasan nomor 1 di dunia. Metode pernapasan yang luar biasa. Chu Feng curiga. Anak sapi emas duduk bersila dengan kedua kuku depannya terangkat. Satu kuku menunjuk ke langit, dan kuku lainnya ke tanah. Ia terus-menerus mengeluarkan suara. Mo, mo, mo. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku mengerti. Kau satu-satunya di dunia ini, kata Chu Feng buru-buru, takut makhluk itu akan mengeluarkan kitab suci Buddha. Ia duduk dan mencoba lagi. Ia menyamai ritme pernapasan anak sapi emas, tetapi efeknya minimal. Ia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Chu Feng bertahan dan tidak menyerah. Meskipun metode pernapasan ini rumit dan ritmenya aneh, ia tetap menghafalnya. Ia merasa tidak ada perbedaan, tetapi tetap saja tidak efektif. Hingga tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Anak sapi yang sedang bermeditasi itu meraung memekakkan telinga seolah-olah mengandung semacam kekuatan aneh. Pada saat ini, segala sesuatu di sini beresonansi. Aroma samar memenuhi udara. Kabut putih menyelimuti tempat itu, dan gemuruhnya tak henti-hentinya. Chu Feng merasakan telinganya berdenging. Kemudian, seolah-olah tubuhnya beresonansi, ia tidak bisa mendengar apapun selain suara napas. Itu ritme napas anak sapi emas. Sangat tepat. Yang sebelumnya ia tiru hanyalah bentuknya. Baru sekarang ia merasakan rohnya. Ia bahkan bisa mendengar suara darah yang mengalir di tubuh anak sapi emas. Kombinasi ritme pernapasan inilah yang melahirkan kemampuan luar biasa. Chu Feng mengerti. Dia pertama kali mempelajari bentuk, dan sekarang dia telah memperoleh roh. Roh dari metode pernapasan ini diberikan kepadanya oleh anak sapi emas dengan cara yang sangat istimewa. Metode ini bisa dianggap sebagai seni rahasia. Jika tidak, bentuknya saja tidak akan berguna. Raungan, guntur, dan kabut putih muncul bersamaan. Roh yang terkandung di dalamnya terasa jelas olehnya, dan ia pun menerima warisan itu. Chu Feng membuka matanya. Kabut putih menghilang dan kembali ke tubuh anak sapi emas. Ia mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Ia mulai berlatih metode pernapasan dengan santai. Segalanya kini berbeda. Tanpa diduga, hasilnya langsung terlihat. Ia menghadap matahari terbit dan merasakan esensi kehidupan yang kuat saat bernapas. Di pagi buta ini, ia merasa sangat rileks. Seluruh tubuhnya terasa nyaman dan pori-porinya terbuka. Ada arus hangat yang mengalir deras di sekujur tubuhnya. Perlahan-lahan, Chu Feng terdiam dan sepenuhnya tenggelam dalam prosesnya. Cahaya pagi keemasan menyinari tubuhnya, dan kilau keemasan samar muncul di wajahnya. Anak sapi emas membuka mulutnya karena terkejut dan menatapnya lama sekali. Ketika Chu Feng membuka matanya lagi, matahari sudah terbit tinggi di langit. Ia merasa penuh energi dan segar. Meskipun ia hanya tidur 2 atau 3 jam tadi malam, ia merasa luar biasa nyaman. Sungguh ajaib, seru Chu Feng. Ia merasa terlalu nyaman. Setiap gerakannya penuh semangat dan energi. Tubuhnya benar-benar berkilau. Ia penuh energi dan seolah memiliki persediaan energi yang tak habis-habisnya. Ia ingin meneruskannya karena ia merasa bahwa hal itu merupakan suatu bentuk kenikmatan. Akan tetapi, anak lembu emas menghentikannya dan memberi isyarat bahwa ia boleh melanjutkan. Saya hanya bisa berlatih metode pernapasan ini sebentar saja dalam sehari. Chu Feng terkejut. Anak sapi emas mengangguk. Hal ini sungguh tidak diduga oleh Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng membersihkan rumah yang sudah lama tidak ia tinggali. Lalu ia pergi berbelanja besar-besaran. Supermarket itu agak kosong. Ia pergi ke beberapa tempat dan berusaha keras membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, cukup untuk bertahan hidup beberapa waktu. Rupanya berbagai laporan tersebut telah menyebabkan orang-orang panik dan hampir mengosongkan semua toko besar. Zhou gendut benar. Aku harus memberimu nama. Kalau tidak, bagaimana aku harus memanggilmu? Chu Feng ingin bertanya tentang nama asli anak sapi emas, tetapi anak sapi itu hanya melenguh beberapa kali. Ia sama sekali tidak mengerti. Sebenarnya, Bull Demon adalah nama yang bagus, sarannya. Namun, begitu ia menyebutkannya, anak lembu emas menunjukkan ekspresi jijik.
Itu karena ia selalu merasa si gendut itu bodoh dan tidak ingin ia memberinya nama sembarangan. Pada akhirnya, Chu Feng terpaksa menyebutkan beberapa nama secara acak. Akhirnya, ia secara tidak sengaja mengucapkan kata sapi kuning, yang disukai anak sapi emas. Chu Feng tertegun. Ia membuka mulut dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi anak sapi emas memilih nama ini. Ekspresi Chu Feng aneh. Ia tidak tahu ekspresi apa yang akan ditunjukkan Fatso ketika bertemu Zhou Kuan lagi. Ia telah berusaha sekuat tenaga untuk memberi anak sapi emas nama yang dominan, Iblis Banteng. Pada akhirnya, ia tidak mau disebut sapi kuning. Mengapa kita tidak mengubahnya? Chu Feng berdiskusi dengannya. Mo, sapi kuning itu menatap. Ia sedikit tidak puas. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan dia bangga karenanya. Chu Feng menduga ada sesuatu yang tersembunyi. Misalnya, ia memiliki apa yang disebut Golden Bloodline, jadi ia menyukai nama Yellow Cattle. Siang harinya, Chu Feng menyiapkan rumput segar untuk sapi kuning, juga beberapa buah pir dan apel. Ia juga makan beberapa makanan sederhana. Kemudian, dengan hati-hati ia mengeluarkan sebuah kotak batu. Kotak itu berukuran 3 inci, berbentuk persegi, sederhana, dan biasa saja. Ketika sapi kuning melihat kotak batu itu, ada tatapan aneh di matanya. Ia diam-diam bergerak mendekat. Jangan bergerak, kamu tidak bisa memakannya. Chu Feng memperingatkan. Sapi kuning menatap ketiga biji itu. Satu berwarna hitam, satu hancur, dan satu keriput. Tiba-tiba ia menunjukkan ekspresi jijik. Jangan meremehkan mereka. Biar ku beritahu, ini bukan benih biasa, kata Chu Feng dengan sengaja. Ia tahu lembu kuning tidak akan keberatan jika tidak. Kalau tidak, ia takut anak sapi itu akan menelan semuanya sekaligus. Melenguh, sapi kuning menggelengkan kepalanya dan tertawa. Apakah saya perlu menambahkan pupuk? Chu Feng merenung. Ia membersihkan sepetak parter di halaman dan ragu-ragu sebelum mengubur benih di dalamnya. Karena ia sangat peduli, ia memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Pupuk biasa tidak bisa digunakan. Ia memiringkan kepalanya untuk menatap sapi kuning. Sapi itu masih menertawakannya seolah-olah ia idiot. Jelas ia mengira ketiga biji keriput itu tak akan bertahan hidup. Sapi kuning, kau harus membantu. Apakah ketiga benih ini bisa berkecambah tergantung padamu? Sapi kuning bingung dengan ekspresi serius Chu Feng. Ia meraung seolah bertanya mengapa Chu Feng berkata begitu. Lihat, tanah di kebunku digunakan untuk menanam bunga dan rumput. Tanahnya kekurangan pupuk. Beri aku beberapa poin kontribusi, tanya Chu Feng dengan tenang. Sapi kuning awalnya bingung. Kemudian, ia menyadari bahwa bau itu berasal. Ia membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya dengan asap putih mengepul dari hidungnya. Jangan marah. Ini bukan apa-apa bagimu. Ini wajar saja. Aku akan mengizinkanmu melakukannya di taman ini. Telinga sapi kuning juga mulai berasap. Matanya seolah bisa membunuh orang. Ia memelototi Chu Feng dengan marah. Pada saat yang sama, salah satu kuku depannya mulai menggali tanah, siap menyerang kapan saja. Jangan terlalu gelisah. Aku tidak keberatan. Biarkan saja. Aku akan tahan saja. Chu Feng tidak tahu apa yang baik untuknya dan masih berusaha membujuknya. Bang! Sapi kuning bergegas menghampiri dan langsung menjatuhkannya. Untungnya, sapi itu tidak menggunakan kedua tanduk emasnya. Meski begitu, Chu Feng tetap jatuh ke taman. Dia meringis karena terjatuh. Akhirnya dia bisa memahami perasaan Zhou Kuan. Terlalu berbahaya bernegosiasi dengan seekor sapi. Bahkan, sapi kuning bahkan lebih marah daripadanya. Ia menatapnya dengan mata tajam. Ia curiga bahwa orang ini bahkan lebih tidak bisa diandalkan daripada si gendut. Dia perlu diberi pelajaran. Chu Feng menggosok lengannya sambil berdiri. Ia menghela napas dan berkata, kau tidak tahu. Ini benih suci. Aku khawatir pupuk biasa tidak akan mampu membuatnya tetap hidup. Bukankah latar belakangmu misterius? Bukankah mereka bilang kotoran sapi punya efek yang kuat? Lagi pula, ada juga yang bilang kamu beruntung. Melenguh. Sapi kuning meraung pelan. Meski tidak besar, suaranya menggema di halaman seperti guntur. Saking kerasnya, Chu Feng buru-buru menutup telinganya. Baiklah, baiklah, jangan datang. Kalau kamu tidak mau memberikannya padaku, lupakan saja. Kata Chu Feng, karena ia melihat keempat kuku sapi kuning menghentak-hentakkan kaki di tanah, seakan-akan ingin segera menyerbu ke dalam hamparan bunga. Chu Feng menaruh benih yang agak montok itu ke dalam tanah, menguburnya, dan mulai menyiraminya. Semuanya tergantung pada keberuntunganmu, gumamnya dalam hati. Ketiga benih itu telah disegel di dalam kotak batu selama bertahun-tahun. Ia benar-benar tidak tahu apakah mereka bisa berkecambah. Namun, jika itu bukan makhluk biasa, vitalitasnya pasti sangat kuat. Meskipun lingkungannya saat ini tidak terlalu cocok, ia seharusnya tetap bisa bertahan hidup pada akhirnya. Lebih baik tidak menggunakan kotoran sapi, pikir Chu Feng dalam hati, karena ia memikirkan masalah yang sangat serius. Setelah mendengar ini, ekspresi sapi kuning menjadi tidak senang. Di saat yang sama, ia tampak agak bingung saat menatapnya. Chu Feng menjelaskan, jika aku benar-benar menumbuhkan ibu suri barat atau peri misterius 9 surga, ketika mereka tahu aku menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk, mereka akan menghajarku sampai mati. Sapi kuning tertegun, lalu menjadi marah.
Ia mengeong dan ingin menyerbu lagi. Jangan datang, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika mereka benar-benar tahu, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai penistaan agama yang paling serius. Sebaiknya aku bersikap datar, jujur, dan menyelamatkan segalanya. Chu Feng tertawa. Hidung sapi kuning itu mengepulkan asap putih. Ia menatap tajam ke arah Chu Feng, lalu menoleh untuk memakan nanas itu. Aku memberimu rumput segar dan apel, nanas itu milikku. Chu Feng mengejarnya. Akhirnya, ia mengubur ketiga benih itu di tiga tempat berbeda. Karena tanah untuk menanam bunga juga terbagi menjadi beberapa jenis, ia merasa lebih aman untuk menyebarkan benih tersebut. Saya sangat berharap mereka bisa segera tumbuh. Chu Feng sangat berharap. Ia ingin melihat apa yang akan tumbuh. Namun, jika mereka benar-benar menumbuhkan peri misterius, aku tidak perlu khawatir. Akulah yang menciptakan mereka, jadi tidak perlu membicarakan tentang penistaan. Mungkin mereka akan sangat patuh. Ada senyum di wajahnya. Melenguh. Suara lenguhan sapi membuyarkan lamunannya. Sapi kuning menyeringai dan menyipitkan mata, seolah mengejeknya karena melamun. Raut wajahnya menunjukkan rasa jijik. Pergi. Chu Feng mendorong kepala sapi yang mendekat. Ia agak terdiam setelah terus-menerus diejek oleh sapi. Tiba-tiba, ia mendengar suara ledakan. Ada cahaya api yang sangat menyilaukan di kejauhan, melesat ke langit. Pikirannya langsung terguncang. Misil. Apakah ia akan menyerang tanaman-tanaman itu dari luar angkasa? Chu Feng terkejut. Intuisi sapi kuning tajam. Ia segera membuka matanya dan merasakannya di hadapan Chu Feng. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya menegang, dan bulu keemasannya memancarkan cahaya riak. Ia agak gugup, seolah-olah telah merasakan adanya ancaman. Chu Feng mengerti bahwa jarang baginya untuk secara kebetulan menyaksikan peluncuran rudal karena mustahil bagi orang untuk melihatnya pada hari biasa. Saya benar-benar melihatnya diluncurkan dari tempat yang tidak terlalu jauh. Ini berarti situasinya sangat serius. Ekspresinya serius. Dia telah mendengar banyak rumor dalam 2 hari terakhir. Konon, senjata pemusnah massal yang mengerikan itu telah lama digunakan di luar angkasa. Hanya saja, belum ada laporan. Dia memutuskan untuk memeriksa internet. Seharusnya ada berita. Pada saat yang sama, komunikatornya berdering. Zhou Kuan yang menghubunginya. Setelah tersambung, ia langsung mendengar suara Fatso yang bersemangat. Kakak, apakah kamu baru saja melihatnya? Sungguh spektakuler. Sebilah pedang tajam melesat ke langit dan melesat langsung ke angkasa. Aku tak percaya aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemungkinan besar pedang itu bisa membersihkan tanaman-tanaman aneh itu. Saya harap itu berhasil. Chu Feng menjawab, tetapi dia juga mengingatkan Zhou Kuan bahwa dia harus membuat beberapa persiapan awal untuk menghindari situasi terburuk dan mengerikan. Kemudian, dia bertanya kepada Zhou Kuan bagaimana perasaannya setelah memakan buah tersebut. Sudah banyak berubah. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Aku mengantuk sekali dan sebentar lagi aku akan tertidur lelap. Zhou Kuan tertawa canggung. Jangan bilang kau menumbuhkan ekor. Chu Feng curiga. Kalau tidak, kenapa orang ini begitu mengelak? Bagaimana mungkin? Teriak Zhou gendut dan mencoba menjelaskan. Ia tidak berubah menjadi monster jelek. Lalu ada apa denganmu? Kenapa kamu gagap? Tanya Chu Feng. Aku, menumbuhkan tanduk. Zhou Kuan ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Ia lalu mengumpat keras, pasti itu ulah iblis banteng. Kurasa itu seperti tanduk banteng. Dia mengumpat dengan keras. Sapi kuning sangat penasaran dengan komunikator Chu Feng. Ia menatapnya berulang kali. Di saat yang sama, ia juga mendengar umpatan-umpatan Zhou gendut. Ia segera menghampiri dan mengejek komunikator itu, mo. Setan banteng. Maksudmu aku seperti banteng. Cepat atau lambat aku akan melenguh sepertimu. Zhou Kuan bingung dan jengkel. Chu Feng menutup telepon. Di sisi lain, Yellow Ox masih menantikan akhir percakapan. Membuat Fatih Zhou marah memang lucu. Chu Feng mulai mencari berbagai macam laporan. Tidak ada laporan resmi. Pemerintah telah menyatakan bungkam tentang penggunaan senjata-senjata itu. Namun, terlalu banyak rumor yang beredar. Beberapa orang bahkan mengunggah beberapa gambar yang mirip dengan apa yang dilihat Chu Feng. Hal yang sama terjadi di seluruh dunia. Orang-orang percaya bahwa ledakan senjata api berskala besar telah dimulai. Beberapa orang bahkan melihat puing-puing tanaman berjatuhan dari langit. Sesuatu yang besar akan terjadi, gumam Chu Feng dalam hati. Ia mengerutkan kening. Kalau efektif, pasti sudah diumumkan sejak lama. Namun, pihak-pihak terkait masih bungkam, yang berarti situasinya sangat serius. Kemudian, ia melihat laporan-laporan lain. Benar saja, orang-orang sangat antusias dengan diskusi tentang kemampuan supernatural. Bahkan di tengah situasi yang menegangkan saat ini, banyak orang masih memperhatikan dan menganalisis situasi. Silverwing, King Kong, Fire Spirit, dan White Tiger, keempat orang ini dibicarakan seolah-olah mereka adalah dewa. Orang-orang mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melampaui dunia fana dan menjadi orang suci. Mungkin suatu hari nanti, mereka dapat dihormati sebagai dewa. Chu Feng mematikan laporan-laporan ini. Ia sedikit khawatir. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia perlu membuat beberapa persiapan.
Sapi kuning tidak senang karena ia telah menonaktifkan laporan-laporan itu. Sapi itu memberinya sinyal untuk menyalakannya kembali. Laporan-laporan bersuara dan bergambar itu sangat menarik baginya. Chu Feng melemparkan komunikator itu dan berjalan keluar rumah sendirian. Setelah berjalan menyusuri jalan sebentar, ia tiba di sebuah halaman yang luas. Ini adalah rumah Zhao Sanyei, sekaligus bengkel senjata dingin. Saat ini, kerajinan kuno semacam ini hampir punah, tetapi telah diwariskan turun-temurun dalam keluarga Zhao Sanyei. Keluarga Zhao juga mengikuti perkembangan zaman. Mereka menggunakan bahan-bahan paduan dari era ini untuk membuat pisau dan benda-benda lain yang terkenal di seluruh dunia. Mereka dicintai oleh orang-orang di bidang ini. Busur lipat yang dibawa Chu Feng ke Tibet adalah hadiah dari Zhao Sanyei. Chu kecil, kapan kamu kembali? Zhao Sanyei melihatnya dan tersenyum. Usianya sudah 60-an, tetapi tubuhnya masih sangat kuat. Rambutnya putih, tetapi setiap helainya tebal. Rambut pendeknya berdiri tegak. Sekilas terlihat jelas bahwa lelaki tua jangkung ini adalah orang yang sangat tangguh. Saya pulang tengah malam. Tidur saya nyenyak. Ketika bangun, saya datang menemui tuan ketiga. Chu Feng tersenyum. Kau benar-benar pandai bicara. Apa lagi yang kau inginkan dariku? Tanya Zhao Sanyei sambil tersenyum. Tuan ketiga, saya ingin Anda membantu saya memoles beberapa busur silang. Chu Feng menjelaskan tujuannya. Karena ada perubahan di mana-mana, ia merasa sangat gelisah dan ingin bersiap-siap. Dia tidak berharap untuk membeli senjata. Senjata-senjata itu dikontrol dan tidak bisa dibeli. Namun di era ini, beberapa senjata tajam bisa dijual dengan lisensi. Setelah percakapan sederhana, Chu Feng memberitahunya apa yang diinginkannya lalu mengucapkan selamat tinggal. Ia mendengar dari Zhao Sanyei bahwa banyak orang datang untuk membeli berbagai macam pisau paduan. Pasokan tidak dapat memenuhi permintaan, tetapi yang diinginkannya pasti akan dibuat terlebih dahulu. Sekembalinya ke rumah, Chu Feng agak curiga. Ia mendengar sapi kuning melenguh tanpa henti dari kejauhan. Tak lama kemudian, ia menemukan masalahnya. Pria ini sedang bermain-main dengan komunikatornya. Ia tampak sangat gembira dan asyik. Tunggu sebentar, apa yang dilihatnya? Ketika Chu Feng mendekat, ia terkejut. Sapi kuning membuka komunikator dan tampak sedang berbicara dengan beberapa orang. Chu Feng tiba-tiba merasa pusing. Garis-garis hitam muncul di dahinya. Apalagi ketika melihat nama-nama itu, ia ingin muntah darah. Linoy dan yang lainnya ada dalam daftar komunikator. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.